Ya itu yang gue pertanyakan adalah bagaimana bisa lu bawa 12 pemain yang harusnya terbaik, tapi ada satu pemain yang main 36 menit gitu. Dan surprisingly itu adalah Abraham selama ini gitu. Jadi saat lo punya Jawa atau punya waktu dulu ada Lester Prosper, tetap Abraham yang mainnya paling banyak gitu. Jadi kan pertanyaan yang sangat besar itu, terus yang lain ini kita punya guard segitu banyak, kenapa nggak bisa main gitu. Kalau lo ngomong pengalaman dan kawan-kawan ya udah ya, this is yang lu yang pilih gitu, pemain-pemain muda ini gitu. Kalau lo mau pemain yang nggak muda juga ada gitu. Jadi ya berhentilah dengan maksudnya excuse yang sebenarnya lu bikin sendiri. Yo guys, akhirnya selesai juga FIBA World Cup 2023 ASEAN Qualifiers, grup kita yang terdiri dari Indonesia, Arab Saudi, Yordania, dan Lebanon. Dan beberapa hari yang lalu, 2 game terakhir, main di Istora GBK, kita kalah semua. Lawan Arab Saudi kalah 2 poin, lalu kemudian lawan Yordania juga kalah 7-7-5-2. Nah, hari ini kita bahas tuh 2 game itu. Bareng gua Idan, di sana ada siapa aja tuh? Dimas Muhari. Adrian. Yuk. Dimas, Adrian, kita akan ngomongin 2 game yang kemarin. Kita kalah lawan Arab Saudi, cuma 2 poin, 6-7, 6-9. Memberikan harapan yang besar untuk para pecinta basket kita, tapi kemudian kita harus realistis lagi ketika lawan Yordania, ya memang begitu hasilnya. Pertama dari Dimas dulu deh. Mas, gimana lo ngelihat 2 game beberapa hari yang lalu, Mas? Kalau game lawan Arab udah kita bahas ya di video kita ya. Kalau mau tonton lagi ya teman-teman. Ya sangat punya peluang besar banget kalau tim kita nanti komplit, karena pas lawan Arab kan tidak ada pemain naturalisasi kita dan Abraham sebagai top scorer kita, ya nggak? Itu sangat ya harapannya besar banget lah untuk bisa ngalahin Arab. Sedangkan melawan Jordan, kalau kemarin sih secara game gue ngelihatnya, menurut gue ya, banyak kalah di paint area. Bahaya banget kan paint areanya. Vincent berapa kali falling, Arsi double team, ada yang cutting kosong, itu juga bahaya kan. Berarti kan help-nya juga harus rotasi segala macam, karena shooternya luar biasa. Komplit lah juga ya si Jordan ini, semuanya komplit, drive bawah, ada pemain big man bawah juga, outside juga bagus. Tapi ya selama kita selama kualifikasi lah, kan tidak ada Marcus ya, sama sekali ya. Nggak ada ya. Iya. Jadi ya memang nggak tahu ya, kalau game kemarin ada si Marcus, kan beda pasti gitu loh. Itu yang gue tanda tanya besar sih itu. Kalau ini squad udah ada Marcus, Abraham juga kemarin main juga setengah juga, karena kayaknya masih recovery kan ya. Yeah. Jadi ya gue cuma tanda tanya besar kalau squadnya komplit, ya who knows gitu loh. Itu menurut gue. Adrian, gimana khususnya game yang kedua ya? Iya, kalau sesuai yang seperti yang gue omongin di episode sebelumnya juga, Jordan is a different breed ya, beda banget ini sama Arab Saudi. Jordan ini World Cup bound, 2019 main di World Cup, pemainnya beberapa tumbuhnya ada yang tumbuh di US, kemudian ada juga center Ahmed Al-Duyari, itu punya nama lainnya juga di Turki, karena dia 8 tahun main di Fenerbahce juga. Jadi squad yang beda, dan gue udah lama banget waktu lihat mereka pertama kali jadi satu grup sama kita. Ini adalah tim terkuat, meskipun akhirnya mereka harus kalah sama Lebanon ya, karena Lebanon mungkin ada perkembangan pesat, utamanya dari Yusuf Kayat yang waktu itu yang akhirnya masuk ke Michigan. Tapi so far kalau kita ngelihat, ini tim yang sangat well prepare. Si
Jordan nih. Main inside outside bagus, mau main cepat juga oke, tapi mereka prefer mainnya nggak terlalu cepat ya. Mainnya kan slow pace banget kemarin tuh. Nah, itu yang kayaknya menurut gue sih masih jauh levelnya dari Indonesia ya. Dan Jordan ini peringkatnya 40-50 something itu kalau salah masih jauh sekali dari kita. Jadi ya menurut gue itu kekalahan yang sudah sangat bisa diprediksi, tapi yang masih banyak hal yang kesalahan-kesalahan yang terlalu mendasar lah di game kemarin itu, seperti ya Dimas tadi ngomong kalah di paint itu kalau dilihat beberapa kesempatan juga bisa ada kesempatan switching di offense-nya di defense Indonesia, di mana kita Yuda sama Widi itu dapat big man-nya Jordan gitu, dan tanpa help mereka back down post play main tanpa help gitu. Jadi ya ini maksudnya gimana gitu, waktu itu konsentrasinya gimana, terus banyak sekali offensive rebound yang terlalu terbuka, cutting inside yang sangat terbuka, jadi kayak dieksploitasi besar-besaran, tapi ya itu lebih ke kitanya sih, bukan ke Jordania gitu. Jordania sudah sangat terprediksi mainnya bakal seperti itu. Oke. Sebelum kita nanti ke pola permainan, gaya mainnya kita nanti sebaiknya seperti apa di Piala Asia, kita mulai dari pemain dulu deh. Menurut lu pemain kita seperti apa? Karena gini, kalau ngelihat dua FIBA qualifiers, World Cup qualifiers kemarin, menurut gua tidak akan banyak berubah. Barangkali mungkin yang masih diragukan apakah akan masuk atau enggak, paling mungkin Widi kali ya. Widi, lalu kemudian ada nama Kelvin yang sempat masuk tapi tidak dimainkan. Paling dua itu gitu. Nah, sekarang gimana menurut lu tentang pemainnya, dari para pemain yang sudah ada ini? Sudah oke gak, atau kita masih perlu berjudi? Sekarang judinya udah beneran gitu, udah di FIBA Asia Cup gitu. Menurut lu masih perlu nggak melakukan perjudian itu, atau udahlah bawa yang ada ini gitu? Apalagi netizen sangat mengkritisi kehadiran Kevin Jonas di situ ya. Dan Kevin Jonas main di lawan Arab Saudi, ini kita ngasih fact aja. Ketika Vincent dan Derek keluar karena akumulasi foul, udah 4 kali di kuarter 3, Kevin main, itu kita terkejar 11-0 waktu itu. Yang ya efeknya jadi efektif minus plusnya si Kevin Jonas jadi minus 11. Nah, lu lihat skuad yang sekarang masih perlu nggak ganti aja beberapa gitu, walaupun belum pernah main sama sekali di laga internasional beberapa game ke belakang. Gimana menurut lu, Adrian? Adrian dulu deh. Iya, kalau gue bayanginnya starting five ya, pastikan kalau gue pribadi sih lebih suka Abraham, Agassi, Brandon, Derek, sama Marquez. Prastawa coming from the bench, kalau gue lebih suka itu. Karena kan Agassi juga cukup mumpuni untuk bawa bola ya, dan lebih threat gitu loh menurut gue. Kalau Prastawa emang kita butuh shooter, tapi dengan itu tadi harusnya sudah ada Brandon dan juga Abraham yang bisa take that responsibility gitu. Nah, nanti Prastawa di situ, kemudian gue rasa Vincent, karena kayaknya nggak banyak pilihan kecuali mau ngambil Pandu atau Kelvin mau dimasukin gitu, dan gue Arki kayaknya Arki mungkin stay, dan Arigi, berarti sisa tiga mungkin. Ada Yuda juga. Yuda gue cukup senang dengan performa mereka dia di 2 game ini, meskipun kemarin ada top skor kedua 13 poin, tapi ada 6 turnover di sana, ada 1/9 3 point yang harus jelas diperbaiki. Tapi dia punya first quarter yang sangat solid ya. Itu yang perlu dicatat dan harus dimasukin ke dia terus nih. Kalau itu set minimal buat lu gitu, tampil tuh seperti first quarter itu gitu. Lu harus lebih baik lagi, atau ya segitu terus itu, nggak boleh lebih turun. Jadi mungkin benar kata lu, kalau nggak 2-3 pemain yang bisa dibongkar pasang. Gue entah kenapa ya bingung sekali sama Coach Toro, utamanya ya Kevin Jonas gitu. Despite gue adalah salah satu orang yang percaya bahwa dia bisa berkontribusi lebih dengan role yang berbeda dari yang selama ini dimainkan, karena dia disuruh jadi role man, dan selama ini di SM dia nggak pernah jadi role man. Sebelum ada Coach Toro di Indonesia, dia itu adalah shooter ya, bisa dibilang stretch four, dan mungkin satu-satunya stretch four di Indonesia kalau kita nggak ngitung Wicak dan Caleb sebagai power forward.
Karena harusnya juga bukan forward ya, karena kan untuk ukuran size-nya harusnya tidak forward gitu, harusnya di small forward aja gitu. Jadi kalau itu ya kita cuma punya Kevin Jonas doang, tapi di timnas dimainkan sebagai orang yang berbeda, dimainkan dengan peran yang berbeda, ya akhirnya kayaknya Kevin masih belum bisa sampai sekarang tidak bisa beradaptasi. Ya better kalau emang tidak dipakai seperti itu, ya mending nggak usah dibawa. Menurut gue ya, kasihan Kevinnya juga gitu. Kayak gue ngapain di sini susah payah gitu, tapi ujung-ujungnya gue nggak main, ujung-ujungnya main juga di menit yang susah gitu, dan akhirnya gue khawatirnya adalah mentalnya juga kena nanti untuk kelanjutan karirnya, karena kan dia juga tidak se-veteran itu juga gitu, masih ada di usia-usia emas. Jadi better kalau emang tidak dibawa aja. Kalau emang selama ini Coach Toro ngomel masalah size, ya kenapa ngambil Kelvin gitu? Kenapa nggak coba Pandu Wiguna mungkin yang ada di daftar, Bagir pula dibawa gitu, Aldi yang ada di situ terus di bench terus selama pertandingan kemarin, ya better dicoba dan dibawa sih. Dimas, gimana lu Mas? Pemain-pemain. Iya. Kalau menurut gue nggak tahu ya, apakah si Pandu, si Kelvin saat scrimmage atau sparring atau eksebisi suka dimainin apa enggak, karena ya ini persiapan yang cukup udah deket banget lagi dengan squad yang sekarang. Apa ya, mungkin ya harapan gue sih cuma Ali Bagir sih bisa masuk, yang lainnya sih Ali Bagir ganti siapa? Kevin kalau gue sih. Bukan Kelvin ya, Kevin. Kevin. Karena kalau si Marcus main sama Derek main, backupnya kan udah pas tuh. Ada Kelvin sama Vincent gitu loh. Jadi Ali Bagir bisa gantiin Jawato atau Abraham, dan Arki juga bisa gantiin mereka berdua gitu loh. Dengan posisi kecil udah komplit lah. Ada Pras, Yuda sama siapa? Agassi. Arigi yang keempat mungkin nantinya. Ya. Masalah tadi yang kayak bukan masalah ya, si Agassi sama Pras sebenarnya beda tipe bermainnya. Kalau masalah defense, gue lebih senang Pras daripada Arigi. Agassi. Daripada Agassi. Defense ya, defense. Ya, defense. Tapi secara offense, kemarin gue lihat pas lawan Jordan, Agassi sangat diharapkan tuh di game itu gitu loh. Luar biasa, Agassi bisa outside, kontrol, bisa drive dengan kemampuannya yang internasional ya. Agassi kan sudah lama di Amerika, terus main di Spanyol kemarin. Iya segitu sih kalau gue squadnya udah. Karena gue nggak tahu ya, yang berada di bench, yang masuk di roster yang banyak itu, gue nggak tahu mereka seberapa banyak kesempatan buat main gitu loh saat mereka scrimmage. Karena mentalnya udah jauh beda lah kalau sudah kayak sering main di kualifikasi kemana-mana. Kalau lu dia main di bench terus nanti suruh main, gue rasa itu jauh berbeda nantinya gitu loh. Merusak takutnya ya kalau gue, karena kesempatan bermainnya lebih sedikit daripada yang ini. Yang sekarang ini kan udah ketemu siapa, udah banyak ikut kemana-mana gitu loh. Jadi ya itu sih, memang gue juga bingung Kevin bisa kayak begitu. Padahal dulu sebagai outside shooter dengan straight score luar biasa kan di SM dulu, dia bisa tiba-tiba balikin momentum. Gue sering banget ngobrol sama Kang Idan, karena Kang Idan kan sangat concern tentang ini ya, bahwa Kevin ini menjadi sasaran target netizen gitu. Gue pribadi bisa dibilang sangat mendukung Kevin waktu itu, karena itu tadi, karena role-nya berbeda gitu loh. Ngapain lu repot-repot bawa pemain, lu masukin timnas, tapi lu mainkan secara berbeda gitu. Misalnya, emang ada sejarahnya LeBron, lu datengin ke USA, lu jadiin center kan, nggak ada kan. Tidak seperti itu kan gaya mainnya. Jadi lu ini punya pool pemain di IBL, bahkan di luar IBL gitu, lu pilih sesuai dengan karakter bermain mereka, yang cocok sama gaya bermain lu gitu. Bukan lu datang, lu ubah jadi pemain yang berbeda gitu. Kan butuh sangat lama, dan itu TC kita katakanlah waktu Kevin udah gabung sejak Patriots sih kalau salah ya. Dari Patriots gitu. Tapi Patriots kan waktu itu musimnya berhenti gitu. Terus 2021, 2022 latihan, balik ke SM, kadang main seperti itu, tapi bisa dia jadi main stretch 4 lagi, terus balik ganti lagi, gitu ngapain gitu. Jadi kan
sangat disayangkan untuk Kevinnya sendiri gitu. Kasihan akhirnya ya itu tadi gitu. Kalau seingat gua di 18-19 Kevin tuh untuk pemain di ukuran dia 3 poinnya juga salah satu yang terbaik di atas 34% kalau nggak salah deh. Jadi cukup bagus sebenarnya meskipun time-nya tidak sebanyak itu ya karena dia kan bukan mungkin bahkan fourth atau fifth option lah buat SM waktu itu. Tapi itu role yang sesuai sama dia bukan yang sekarang gitu. Jadi yang disayangkan di situ kalau emang mau bawa berusaha mainnya banyak pick and roll atau something ya mainin orang lain gitu, cari orang lain gitu, bukan Kevin. Ya. Menarik kita ngebahas Kevin, tapi kita jangan fokus ke Kevin juga. Kevin, karena ada beberapa pemain yang lain juga yang menurut gue sangat patut kita bahas di edisi kali ini. Beberapa waktu yang lalu juga kita ngeluarin postingan di Instagram tentang bagaimana setiap pemain yang dibawa itu harus dioptimalkan perannya. Jadi dipilih dan perannya seperti apa. Nah, ada beberapa pemain tuh yang menurut gue juga gini, sebelum ke situ tuh gini. Apa yang kita lihat, materi pemain yang kita lihat di lawan Arab Saudi, lawan Yordania terakhir itu adalah harus kita akui barangkali 99% adalah yang terbaik yang kita punya di Indonesia. Rasanya apalagi di waktu yang sempit sekarang kayaknya sudah sulit sekali untuk menemukan pengganti. Sulit gitu. Adjustment-nya lagi seperti apa? Mungkin ada, tapi gua ragu tim pelatih mau nyari yang baru gitu. Benar. Gua ragu tim pelatih mau cari yang baru. Nah, pada titik itu tuh gua berpikir begini. Yang bisa kita dilakukan sekarang adalah ya dari sudut pandang kita ya, bisa dilakukan sekarang adalah mengoptimalkan setiap pemain ini sesuai dengan kemampuannya yang sudah kita lihat sama-sama. Mirip seperti yang Adrian bilang tadi tentang Kevin Yonas. Beberapa pemain gue lihat memang tidak optimal mainnya. Salah satu contoh misalnya tadi kita sebut Kevin Yonas, gue misalnya Vincent, kita harus mengakui Vincent barangkali salah satu tumpuan kita untuk dapetin rebound. Tapi kita bisa lihat kok reboundnya nggak dapet gitu. Catatannya yang gue kalau nggak Yordan Arab ya, cuman salah satunya cuma dapat 5, yang satunya lagi cuma dapat 3 gitu. Terus kalau kita nonton langsung juga sedikit sekali upayanya untuk melakukan box out. Gue sampai mikir Vincent ini jangan disuruh rebound lah, suruh box out aja, nggak usah rebound, box out gitu. Tugasnya adalah box out, bukan rebound. Begitu juga pada saat serangan, dia di game terakhir di lawan Jordan, seolah-olah dia menjadi tumpuan awal untuk menyerang lewat skema pick and roll, tapi kayak nggak bisa pick and roll, kayak mohon maaf, kayak nggak ngerti cara pick and roll gitu, dibandingin beberapa. Jadi muter-muter nggak jelas gitu di tengah, badannya kemana, muternya kemana, larinya kemana. Jadi buat gua ini ya udah jangan dipaksain ke situ gitu, jangan dipaksain itu, maksimalkan dia barangkali ya cuman kerjanya cuman box out atau ngepick, nggak usah ngeroll gitu, sasarkan ke salah satu pemain, lu tugas lu nutup pemain ini, nggak usah macam-macam atau gimana gitu. Menurut lu ada nggak beberapa pemain yang udah dilimitasi aja perannya di sini karena ketika dia dilimitasi maka dia akan jauh lebih optimal ketika main. Siapa aja menurut lo? Misalnya tadi juga keluar nama Arki, yang harus kita akui tidak semeledak dulu ya 5 tahun, 6 tahun yang lalu gitu. Gimana menurut lo? Dimas dulu deh. Ya, makanya tadi gue bilang, di roster itu, apakah semua pemain, yaitu saat scrimmage bermainnya seperti apa, kan gue nggak tahu ya saat mereka latihan. Itu yang paling penting sih, karena kalau nggak dapat jam terbang, nggak bisa optimal juga gitu loh. Jadi lo apa ya, nggak siap. Nah itu kata yang paling tepat adalah nggak siap buat menghadapi, buat apa gitu loh. Ya. Kalau nggak siap ya jangan gitu loh. Masalah optimal ya benar, si Vincent belum, Arki pun belum keluar, siapa lagi ya. Nah yang ini belum kita sebut ya, si Juan malah selalu ikut loh. Selalu ada namanya. Iya. Tapi apa ya? Kayak senjata rahasia gitu loh. Kemarin 3 point 2 kali. Ya, memang secara
defense ya gue nggak lihat kemampuannya, tapi secara offense terkadang ya, nggak semua ya. Dia dapat momentum dari dia gitu loh, 3 point. Dia kan outside juga ya. Terkadang main straight 4 malah, main 4 bukan main 3 karena ada Jawato kan. Itu si Juan malah ya masih sesuai dengan role bermainnya gitu loh. Kalau kembali lagi Kevin nggak sesuai gitu loh, nggak optimal. Arki belum optimal, Vincent, Kevin, ya ini yang kita lihat. Yang lain di bench kan ya setiap dia masuk ya dia masih melakukan tipe bermainnya gitu loh, sesuai. Masih kayak Arigi masih lah, masih seperti itu. Yuda mah masih ya, kemungkinan ya Widi mungkin bisa masuk nih menurut gue ya buat nanti tiba Asia Cup. Iya, itu sih. Memang kalau gue berharap Arki, Vincent, Kevin Yonas lagi, yang lain sih masih ya sesuai permainannya saat di tim lah gitu loh. Karena memang harus memanfaatkan itu. Kalau dirubah dengan waktu singkat, udah tinggal berapa hari. Iya. Adrian gimana Adrian? Ntar lu, Dimas lu, bentar gue lanjutin Dimas. Tapi memungkinkan nggak Mas sebenarnya? Kan kalau gue kan selalu memuja-muja bahwa main basket itu, bermain basket itu fokusnya satu gitu, nyetak poin. Tapi kan lama-lama kan seorang pemain itu terbentuk punya karakter masing-masing. Nah, seperti yang gue bilang, lemparkan opini gue tadi, memungkinkan nggak sih seorang pemain misalnya gue bilang, misalnya balik lagi misalnya Vincent lu kerjaan lu box out, gak usah rebound, box out aja gitu. Kalau dapet rebound ya bonus gitu. Tapi kan pemain itu setelah bertahun-tahun main kan punya nalurinya sendiri kebangun. Begitu juga misalnya kita sebut, misalnya tadi Juan udah lu jadi spot up shooter aja, tapi kan beberapa kali kita lihat kemarin Juan dribble ke kanan, masuk cutting, masuk ke dalam gitu. Memungkinkan nggak sih pemain itu di push untuk melakukan hanya dibatasi perannya 1 atau 2 aja gitu. Sementara kan dia punya naluri. Gue nanya ini karena lu mantan pemain, Mas, mantan pemain. Jadi misalnya Dimas disuruh, Mas, lu nggak usah 3 point ya. Tugas lu adalah assist doang. Itu bisa kayak gitu nggak sih, Mas? Bisa. Gue pengalaman ya dari dulu gue main. Dulu gue dibilang ya shootingnya biasa gitu. Biasa. Dijarakin. Gue tembak nggak masuk. Pelatih bilang udah jangan shooting dulu. Bisa, itu bisa terjadi. Walaupun dijarakin, karena persentasenya jelek gitu kan. Yeah. Terus naluri, ini sekarang ngomong naluri. Setiap gue drive, wing, corner, insting gue, naluri gue adalah pertama nggak kick out, gue cari yang dekat di ring ke bawah. Oke. Sedangkan pelatih gue ngomong, lu kalau masih ke bawah, makin rame orang tinggi-tinggi susah. Kenapa nggak kick out? Nah itu, gimana karena tuh? Itu naluri gue. Karena itu naluri gue. Ya, setelah gue lihat kalau itu terjadi, ya memang benar gitu loh. Setelah gue passing bawah, si big man-nya juga kesulitan buat poin. Padahal kan cari poin yang dekat dengan ring lebih gampang kan. Nah, itu naluri gitu loh. Tapi karena coach menginstruksikan untuk kick out keluar, ya harus dilakukan gitu loh. Memang benar. Saat gue drive semuanya collapse ke dalam, ya lu harus kick out gitu loh. Jangan lu hit lagi ke paint karena udah rame. Tapi itu naluri gitu loh. Ya. Karena naluri yang udah sering dilakukan setiap hari gitu loh. Berarti bisa dilawan, Mas ya? Iya, bisa. Kayak memang harus passing keluar. Ya udah, memang terjadi open shot. Masalah nggak masuk, yang penting itu open dulu gitu loh. Udah benar. Tujuannya drive buat kick out keluar gitu. Jadi bedanya itu kalau naluri sama memang disuruh coach, memang persentasenya jelek, ya lu harus akui gitu loh, gitu. Ya. Adrian gimana, Adrian, menurut lu tadi yang gue bilang? Setuju nggak setuju ya, soalnya jadinya aneh juga gitu, menurut gue ya. Maksudnya, Draymond katakanlah, gue termasuk ngomong, Draymond nggak usah nge-shoot gitu. Tapi pas nge-shoot, Tojo masuk. Iya, nggak usah nge-shoot, karena lu punya orang lain yang lebih bagus untuk nge-shoot gitu. Iya. Nah, permasalahannya, kalau gue nggak pernah tahu, kalau misalnya gue pernah tahu cerita ini Putri di Asian Games ada sedikit kabar yang ngomong bahwa ada salah satu pemain yang emang nggak boleh nge-shoot juga. Jadi emang didapat rebound passing ada kayak gitu. Tapi apa ya, untuk di higher stage kayak gini, Asia Cup di mana kita butuh untuk lolos ke Piala Dunia, menurut gue ya semua harus melakukan semuanya gitu. Literally doing everything gitu. Jadi
apa ya? Pertama, kalau Vincent tadi lu menyoroti secara rebound ya. Gue sendiri menyoroti secara offense adalah dia itu nggak attack the basket gitu loh. Jadi kalau misalnya gue nih, misalnya ada pick and roll, Vincent adalah pickernya gitu. Terus katakanlah siapa, Pras adalah ball handlernya. Gue pasti berani untuk hedge atau hard show ke Pras, 2 orang langsung ambil ke Pras untuk nutup Pras. Kenapa? Karena begitu pun Vincent yang roll ke dalam, di passing ke Vincent, dia pasti kick out. Jadi yang help pun cuma kayak little help, balik lagi gitu loh. Cuma bantu dikit, balik lagi gitu. Karena Vincent masih kick out gitu. Jadi yang harus ditanamkan adalah ya attack di basketnya gitu. Bahwa kalau bisa ada orang main basket tapi nggak ada naluri buat cetak poin, nggak mungkin kan. Jadi pasti punya naluri untuk mencetak poin, tapi itu harus diasah terus. Vincent di game lawan Arab ada itu naluri dia untuk akhirnya bahkan even dia nyoba 2 kali 3 point kan. Jadi ada sebenarnya naluri itu gitu loh. Tapi entah kenapa at some point itu tuh ups and down-nya sangat-sangat besar sekali gitu loh. Jadi mungkin harus dijaga di situ untuk Vincent bahwa di offense attack the basket. Terus masalah rebound, menurut gue kalau offensive rebound Vincent nggak usah maksa, just coming back langsung aja running ke belakang, nggak usah crash di offensive glass. Terus yang kedua mungkin lebih ke defense-nya ya, maksudnya communicate ya. Karena kan kemarin gue lihat sekali waktu Jordan fast break 3 lawan 2, Vincent trailer dari belakang, ada Derek yang di situ, ada 1 pemain stop bola. Vincent bilang Derek kan in between nih. Ada pemain lari ke wing, ada pemain lari ke paint. Vincent bilang Derek lari ke paint, ambil tag orangnya Vincent. Tapi Vincent yang nggak ambil orangnya Derek. Vincentnya juga ke paint juga. Jadi akhirnya orang itu wide open 3 point meskipun akhirnya nggak masuk. Nah itu maksud gue, Adrian. Sorry, gue potong, Adrian. Maksud gue, ketika itu begitu gamblang, jadi harus segera ditemukan bahwa ini kenapa begini ya. Ya udah dia di-stick-kan pada satu peran yang tidak usah terlalu macam-macam gitu. Itu memungkinkan nggak ya seperti itu tadi, makanya gue bilang. Jadi ya, kalau memungkinkan misalnya untuk Vincent, iya defense itu fundamental banget kan Kang ya. Jadi kayak lu harus bisa jaga 1 lawan 1 gitu loh. Lu harus tahu komunikasi gitu. Jadi kayak gue bingung juga kalau kita limitasi defense apalagi coba. Gue jadi bingung kan nggak ada lagi limitasi kalau defense tuh emang dulu gue lupa ngutip dari siapa ya. Defense itu tentang kemauan diri katanya. Ya jadi kayak ya itu yang harus diingatkan lagi mungkin ya. Gua nggak tahu timnas ini pakai video session atau enggak. Kalau video session ada, harusnya itu jadi catatan terbesarnya Vincent. Maksudnya untuk gimana dia komunikasi gitu. Termasuk ke yang tadi gua ngomong Yuda sama Widi di post play itu ada Vincent di situ gitu. Tapi dia nggak help. Jadi itu kalau ada video session kan harusnya jadi catatan terbesar tuh. Vincent harus communicate lagi ya. Vincent harus help temennya saat ada post play di bawah ya. Vincent kalau nge-tag ini role-nya rotasinya kemana ya, harusnya ada di situ gitu. Tapi kalau nggak ada ya gue nggak tahu ya. Soalnya kalau ada itu pasti jadi catatan, kalau nggak kalau limitasi sih gue berharap udah nggak ada limitasi sih Kang. Maksudnya gue setuju kalau daripada pokok intinya adalah supaya tidak turnover aja. Supaya tidak turnover dan kita tidak kehilangan poin. Basicnya itu gitu. Jadi jangan sampai turnover, jangan sampai kita kehilangan poin. Do whatever it takes lah. Poinnya 2 itu aja gitu. Nih, gue masih ada 2 lagi sih sebelum kita akhiri. Satu, yang pertama adalah terus ini Mas, nanti Adrian juga tambahin. Kalau ngelihat stamina gimana Mas? Kadang-kadang gini, aduh stamina kita kurang bagus nih. Tapi ketika misalnya gue berpikir seperti itu, gue tuh nggak tahu benar-benar indikatornya. Emang benar gitu staminanya lagi bapuk misalnya. Tapi kan misalnya kita lihat waktu lawan Arab Saudi kuarter 3 kita hancur. Lawan Yordania kuarter 2 dan 3 juga hancur. Tapi kemudian kuarter 4-nya gitu lagi gitu. Nah, menurut lu kalau pandangan lu stamina kita bagus nggak sih Mas? Secara stamina ya. Dan kalau lu bilang bagus, kelihatannya dari gini loh, gini. Kalau nggak bagus, nah, kalau tidak bagus ada 2, kelihatannya dari mana? Dan kedua, menurut lu apa yang harus kita akali supaya bisa nutupin kekurangan stamina, walaupun ya belum tentu stamina ternyata nggak bagus. Gimana Mas? Kalau secara stamina, kalau kemarin gue lihat setelah game kedua ternyata ya baik-baik aja sih kalau gue ya. Baik-baik aja ya. Karena ya setelah transisi secara defense
ya aman aja gitu loh. Maksudnya nggak ada yang, kalau kata bahasa kita mah nggak ada yang ngap gitu, nggak ada yang capek gitu. Gue lihat ya biasa aja gitu loh. Kayak ya kalau kemarin lawan Jordan sih menurut gue mismatch memang. Di paint itu udah mismatch banget gitu. Iya, memang harus di double team. Nah, setelah di double team, yang help ini yang kadang kecolongan gitu. Jadi semuanya secara stamina baik-baik aja, karena ya defense oke, serang juga oke. Lihat Yuda bermain sana sini kayak santai aja Yuda gitu. Gak ada ngap-ngapnya. Agassi juga enggak. Derek emang gayanya kayak gitu. Gesturnya kan emang kayak begitu Derek kan. Ya baik-baik aja secara stamina sih. Oke, berarti nggak masalah. Kalau Adrian? Ya kalau khusus spesial di Jordan kemarin bisa dilihat ya, kalau nggak salah turnover Jordan itu 21, Indonesia 13 atau 17 gitu loh, 17. Jadi lebih banyak Jordan ya. Tapi di periode kuarter kedua dan ketiga itu how to execute-nya yang sangat-sangat berantakan menurut gua. Jadi ada beberapa sequence tuh di mana kan itu poinnya, seingat gua kuarter 2 tuh baru poin itu 5 menit ya. 5 menit pertama baru poin di kuarter kedua. Itu execute-nya jelek banget, dan itu bisa juga jadi salah satu indikator stamina sebenarnya. Bisa juga, tapi kita harus ingat lagi tuh, dibuka lagi video sessionnya, apakah miss-nya wide open shot ataukah miss-nya contested shot. Jadi semua harus dilihat lagi lebih dalam gitu. Nggak bisa kayak kita ngomong, oke, dia miss banyak banget nih. Dia miss banyak banget kok utamanya di paint. Ini paint-nya jelek banget eksekusinya. Kita lihat di shot chart doang gini. Paint-nya X semua gitu. Oh, berarti ini orangnya capek nih, staminanya jangan-jangan. Masa undering aja nggak bisa. Tapi jangan-jangan setelah kita buka lagi pertandingannya, kita lihat game by game, kita lihat by video, oh ternyata semua contested shot gitu. Atau enggak gitu double team gitu. Help-nya bagus dari Jordan. Jadi susah juga. Jadi itu yang harus dicermati sih. Kalau stamina, gua untuk mengatasinya jelas rotasi ya. Itu sebabnya kebalik lagi ke hal yang pertama kita omongin, bahwa pemain yang dibawa harus bisa berkontribusi gitu loh. Bisa berkontribusi dengan baik. Kalau enggak, ya ngapain gitu. Akhirnya, ya itu yang gue pertanyakan adalah bagaimana bisa lu bawa 12 pemain yang harusnya terbaik, tapi ada satu pemain yang main 36 menit gitu. Dan surprisingly itu adalah Abraham selama ini gitu. Jadi saat lu punya Jawa tuh punya waktu dulu ada Lester Prosper, tetap Abraham yang mainnya paling banyak gitu. Jadi kan pertanyaan yang sangat besar itu, dan terus yang lain ini kita punya guard segitu banyak, kenapa nggak bisa main gitu. Kalau lu ngomong pengalaman dan kawan-kawan, ya udah ya, this is yang lu yang pilih gitu, pemain-pemain muda ini gitu. Kalau lu mau pemain yang nggak muda juga ada gitu. Jadi ya berhentilah dengan maksudnya excuse yang sebenarnya lu bikin sendiri menurut gua ya. Maksudnya ini excuse yang sangat aduh gimana sih gitu kan. Yang antum yang punya kebijakan untuk memilih 12 pemain ini. Kalau kita yang milih, ya apa-apa gitu. Kita yang milih, lu yang jalanin, lu marah silakan. Tapi kan ini lu sendiri yang milih gitu. Jadi ya itu harus rotasi harus baik. Seperti Derek kemarin, Derek baru diganti setelah 13 menit main, kalau nggak 14 menit. Jadi dia main full quarter pertama, main lagi quarter 2 baru diganti gitu. Jadi apakah is that really necessary? Pertanyaannya itu adalah itu. Misalnya kenapa nggak Derek distractin 2 menit terakhir atau 1 menit terakhir gitu. Terus nanti dia coming untuk quarter 2 lebih fresh gitu. Kenapa nggak seperti itu rotasinya? Itu juga akan jadi pertanyaan yang harus dijawab sama tim pelatih. Ya. Kalau itu sih dari awal memang hal-hal yang bikin penasaran terlalu besar sih, kayak misalnya pada saat lawan Yordania bawa Marcus Bolden dibawa tapi nggak dimainin, ya buat apa gitu? Kenapa nggak bawa Kelvin aja sekalian tapi kasih main? Atau begitu juga di game satunya. Nah ini barangkali terakhir. Silakan. Nah, yang gue takutkan ini ciri-ciri basket Indonesia ya. Yang gue takutkan adalah coach-nya sudah masuk ke kulturnya kita. Itu yang gue takutkan. Anjir, ceritain Mas. Karena menurut gue game lawan Jordan, ya itu game percobaan kalau gue bilang. Iya. Cara masuk dari awal, auranya tuh nggak seperti lawan Arab. Nah,
maksud gue gini loh, itu kan kultur jelek ya, kalau menurut gue ya. Karena gue ngerti lah basket Indonesia seperti apa dalamnya segala macam. Takutnya adalah itu ke bawah-bawah sampai sekarang gitu loh. Sedangkan menurut gue basket kita lagi maju banget gitu loh. Menurut gue ya, dari awal sampai quarter keberapa masih quarter 1 malah leading kan? Iya. Full leading. Full leading. Iya, nah tapi gue liat Jawa tuh kayak nggak niat poin gitu loh. Kayak lu liat Jawa tuh paling outset mulu kan. Apa memang sengaja ditahan buat nanti? Ya mending yang lain ganti ya. Yang mudah-mudahan Yuda kemarin luar biasa kalau gue bilang. Karena ya saatnya kan, jam terbang dia kan nggak terlalu banyak juga kan. Kemarin ya. Jadi kayak cobaan gitu loh. Coba-coba gitu loh. Jadi ya ini kalau gue bilang kulturnya Indonesia seperti itu basketnya gitu loh. Sejauh ini. Jadi gue nggak mau sampai coachnya jadi bawa kultur kita gitu loh. Cuma lu pakai coach yang dari luar Indonesia tapi masih pakai kulturnya kita gitu. Iya. Lu pasti bilang Yuda keren banget gara-gara yang dia split defense itu kan? Bukan. Gak soalnya buat gua itu udah keren banget ya. Karena saat ada pick and roll dan dia split the defender itu jarang banget terjadi di Indonesia sebenarnya. Mungkin itu yang pertama kali, nggak pernah, bukan jarang, nggak pernah. Mungkin ada kan, tapi tipis-tipis lah. Mungkin pemainnya kayak lu, oh ternyata bisa gini ya gitu. Tapi kemarin tuh kejutan banget sih menurut gue, dan itu salah satu kayak wih gitu. Tapi terlepas itu Yuda masih ada 6 turnover ya, jadi ya harus diperbaiki lagi gitu. Iya. Jadi benar Mas, gini. Kemarin itu atau beberapa hari yang lalu itu kan gue bikin unggahan. Kita bikin unggahan di Instagram Main Basket. Tadinya tuh pengen bikin evaluasi gitu, gue sudah mikir 1 sampai 5 gitu. Gue bikin ini catatan ini. Tapi ketika terakhir gue lihat semuanya tuh ternyata kemungkinan. Polanya tuh kemungkinan, sehingga gue pun akhirnya gue tulis, ya udahlah gue dukung apa yang lu kerjain deh gitu. Semuanya tuh polanya ternyata probabilitas kemungkinan. Misalnya, stamina-nya nggak bagus. Masa sih stamina gitu? Gue langsung mikir begitu. Lalu kemudian beberapa pemain gitu, mainnya begini. Jangan-jangan dia emang sengaja disuruh gitu. Sehingga akhirnya, ya udahlah, akhirnya unggahan kemarin itu gue bilang, ya udahlah gue dukung deh apa yang lu, karena semakin sempit waktunya sebagai yang di ujung-ujungnya itu akan tetap ada kritisisme kepada timnas, tapi ya pada satu titik ya ini sudah waktunya untuk ngedukung penuh gitu. Udahlah gua apresiasi pilihan lu, gua apresiasi cara main lu, tapi semoga nanti ketika ini berakhir kritik, development, pengembangan dan lain-lain sudah nggak boleh berhenti. Akan kembali lagi bergulir gitu kritik dan lain-lain. Nah, satu sebelum kita tutup nih, kemarin ngobrol juga sama Adrian tentang sepinya atau miskinnya variasi serangan. Jadi Adrian ngejelasin ke gue, kita tuh kayaknya punya peluang yang lebih bagus. Andai kata misalnya kita main 1 lawan 1 untuk kemudian coba terobos, karena memang pada saat lawan Jordania kan banyak sekali hand off, ganti-gantian pegang bola di luar gitu, tapi nggak ada yang berani masuk melakukan penetrasi. Adrian menjelaskan bagaimana kalau kita coba 2 lawan 2 di pojok, di sisi strong, sisi yang kuat, strong side, lalu pick and roll di situ, tapi di sisi weak side-nya ada 3 orang yang udah siap ngapa-ngapain sebagai alternatif gitu. Kenapa itu nggak pernah dicoba? Atau misalnya Adrian bilang, kenapa kita tidak bikinkan satu play atau pola permainan di mana benar-benar pick and roll yang rapi, yang ujungnya misalnya slam dunk-nya Marcus sih memang mungkin punya peluang untuk melakukan itu, tapi sayangnya kita nggak bisa lihat Marcus banyak, cuma di SEA Games 2 waktu yang lalu. Endingnya itu gitu, sederhana, simple, nggak terlalu banyak oper-oper bola yang kemudian ujung-ujungnya panik di sisa 7 detik, 5 detik terakhir. Menurut lu bagaimana? Coba Adrian dijelasin dulu lebih elaboratif tentang itu. Iya, mungkin ke ini ya, kalau semuanya lihat pasti semuanya tahu lah bahwa permainan timnas tuh yang jadi gua adalah salah satu orang yang sangat setuju bahwa sebuah tim harus menguasai satu play dengan sangat baik. Satu play saja dengan sangat baik, tapi dengan variasi opsi yang banyak untuk execute. Gue sangat setuju tentang hal itu. Tapi di sisi ini gitu, openingnya terlalu ribet pertama.
harus ada pemain yang roll di bawah ini. Yang kedua adalah pemain-pemain yang berfungsi sebagai decoy, sebagai pin down, sebagai screener. Ini benar-benar tidak diarahkan, entah ya. Memang harusnya di level ini mereka sudah punya inisiatif itu ya. Tapi kalaupun tidak punya, harusnya diarahkan apalagi dalam ini program ini sudah berjalan 4 tahun, 4 hampir 3-4 tahun lah. Diarahkan untuk mereka juga attack the basket gitu. Kalau lu lihat habis rangkaian hand off itu literally melakukan double pin down. Jadi ada screen 2 orang gitu. Tapi tidak ada pernah satu kali pun mereka berdua ini ada yang slip ke dalam. Yang roll ke dalam ya. Tidak pernah sekalipun. Padahal kalau itu ada, mungkin defense lawan akan, kok ada gini gitu. Tadi yang gue bahas tentang Vincent tadi, setiap pick and roll, setiap passing inside roll ke roller, ke rollman, itu tidak ada finishing gitu. Jadi, gue sebagai defender, udah gue diemin aja itu. Gue jaga shooternya, gue jaga Pras, gue jaga Agassi, gue jaga Abraham gitu. Ya, mereka yang dapat bola. Gue hard show ke mereka semua gitu. Karena kalau lu pun passing, lu pasti one pass away lagi gitu. Lu pasti extra pass lagi. Ya, gue cover yang situ aja. Lu nggak poin gitu. Jadi, gue bingung banget kenapa play-nya seperti ini. Dan akhirnya beberapa di play utama mereka juga kan isinya kan 2 orang. Tapi 2 orang ini stay di situ terus, di tengah terus. Terus gimana kita drive gitu. Kalau emang targetnya adalah 3 point, kok spacing-nya nggak jauh juga gitu. Jadi sangat-sangat menyulitkan gitu loh cara main offense-nya Indonesia menurut gua ya. Jadi kayak anjir ribet banget. Dan akhirnya itu tadi sisanya 6-7 detik untuk nyerang. Akhirnya apa, bola ke Wato, bola ke Bram, bola ke Pras, bola ke Agassi, execute by yourself. Jadi dan itu akan menyulitkan sekali. Yang gue sorotin jelas adalah kemampuan one on one para pemain. Apakah semuanya punya kemampuan one on one yang baik? Tidak. Tapi apakah pemain seperti Bram, Pras, Yuda, Wato itu tidak bisa dimanfaatkan untuk one on one lebih banyak lagi dan di posisi yang lebih terbuka lagi gitu? Karena kalau one on one tapi ada orang di bawah ring, karena pemain seperti Vincent, kemudian mungkin nanti nggak tahu ya Kevin Jonas gitu ada di bawah ring, jadi kan big man juga nggak bakal pergi kan. Yeah. Jadi dia one on one masuk ke dalam ada big man lagi gitu. Jadi itu one on one juga hampir tidak pernah dilakukan. 2-man game di mana harusnya ada strong side, ada main pick and roll berdua aja supaya itu lebih mudah merusak rotasi defense lawan, tidak dilakukan juga. Jadi ya menurut gua ini jauh sekali apa yang ditunjukkan timnas sejauh ini ya. Maksudnya gua suka bagaimana cara mereka sekarang jauh lebih sabar dalam melakukan eksekusi. Gue suka banget dan gue hormatlah mereka sudah berkembang pesat untuk itu, karena biasanya eksekusinya literally mengikuti apa yang digambarkan. Dulunya seperti itu, gambarnya harus passing ke sini nih, setelah ini diikuti banget. Tapi enggak, sekarang ada fake dulu, passing kemana gitu. Gue sangat senang sekali dengan itu. Tapi ini tugasnya bukan dari mereka juga, bukan dari pemain yang gue sorotin, bahwa ini harus dikembangkan juga dari tim pelatih gitu, bahwa play-nya itu harus lebih simple gitu. Menurut gue ya, maksudnya benar-benar gak ada simple basketball gitu. Yang easy aja, ambil high pick and roll, ambil lolos, ada rotasi help, passing gitu. Shoot, selesai gitu. Dimana sekarang tuh basket modern ini orang attack di bawah 10 detik lah. 10-12 detik. Kita tuh enggak. Kita literally nyerangnya full gitu. Jadi kayak, ini ngapain nih kita ya gitu. Gue kadang-kadang bingungnya di situ. Kalau gue ya, maksudnya karena ya gue ngeliat game ini, terus kita ya paling gampang lah, silakan buka FIBA World Cup akun Instagramnya, lihat tuh highlightnya Luka Doncic bikin 31 poin. Bisa lihat itu tidak ada orang di situ. Jadi dia saat drive itu ya dia lawan 1 orang itu atau lawan 2 orang itu. Teman-temannya muter spacing, buka di sana, buka opsi gitu. Kalau kita enggak, Yuda drive, ada pemain-pemain di situ gitu. Jadi kayak penuh banget. Jadi ya sama kayak Dimas tadi bahas gitu. Lu harus mengubah naluri lu juga gitu. Jadi, dan itu harusnya dari pelatih bahwa lu saat Yuda mismatch nih, big man lawan. Ini kan keuntungan buat Yuda. Sama kayak Agassi kemarin lawan Al-Duairi gitu. Meskipun pemain Fenerbahce, dia nggak mungkin catch up sama speednya Agassi, sama fake-fake-nya Agassi, nggak mungkin catch up, dan akhirnya Agassi lolos kan. Gitu. Jadi, dan itu
karena paint area-nya kosong dari pemain gitu. Jadi itu harus lebih banyak dieksplor menurut gua, dan dengan waktu yang segini harusnya masih sangat cukup menurut gua ya. Oke, Mas, gimana Mas? Menurut lo tentang variasi serangan kita nantinya? Variasi serangan kan nggak pernah berubah ya, setahu gue ya. Masih itu terus. Mungkin improvisasi dari pemain. Atau karena gue pernah lihat yang muda-muda main saat Coach Toro yang ngelatih yang sebelum Milos ya. Coach Toro ngelatih. Kalau nggak sesuai dengan apa yang dia instruksikan, kena tuh semua gitu loh. Kena lu semua gitu loh. Dan semua ya, bukan pemain doang ya, semua. Dan apa namanya ya, si pola offense-nya sebenarnya adalah, kalau gue bilang nggak ribet, cuma sekarang posisi per posisinya aja gitu loh. Opsinya banyak banget. Mulai dari awal big man udah di atas, itu paint aja udah kosong gitu loh sebenarnya kan. Cuma nggak pernah dari awal gue lihat ada satu pemain, Yuda lah kemarin, tapi layapnya nggak masuk. Yang lawan Arab, ada nggak yang layap di kiri ya, yang dari tengah? Itu kan kosong paint-nya gitu loh. Nggak masuk. Iya. Nah itu kan udah kosong banget, sebenarnya itu bisa dilakukan. Cuma jarang gitu loh. Pasti selalu ke samping dulu, staggered screen 2, baru kick out lagi. Nah yang itu tuh abis itu pola gue juga bingung tuh harus ngapain gitu loh. Sebenarnya ya, apa opsinya tuh kemana gitu loh? Apa ke big man 2 abis itu kemana, ngapain? Apa setelah passing ke wing dia mau ngapain gitu loh? Karena pick and roll-nya pasti dari 2 atas itu. Pick and roll dari wing jarang. Kecuali ya sisa waktu tinggal berapa, pasti Jawa atau Abraham minta pick. Karena udah last option gitu loh. Kalau yang dari 2-man game, banyak terjadi adalah backdoor. Itu sering didapatkan sama Agassi. Sama Juan. Nah, Pras juga. Pras kalau nggak megang bola, karena orang tahu Pras adalah shooter. Dia pikat, terus backdoor, dapat pasti. Itu kosong juga, paint-nya sangat kosong. Kosong banget, itu sering terjadi. Tapi memang dikit, gue potong, maaf. Gue punya jawaban atas lo itu ya. Maksudnya play-nya itu pasti ujung-ujungnya adalah spot up shooter. Itu niat pertama mereka, karena nggak ada niat untuk attack ya. Drive itu ya. Spot up adalah pilihan utama, backdoor tadi pilihan kedua. Oke, silakan dilanjut. Berarti dia tahu kemampuannya mungkin buat melakukan drive segala macam masih kurang gitu loh. Jadi akhirnya dapatnya spot up shooter. Dan yang sangat jarang terlihat adalah pick and roll 2-man game. Sangat jarang. 2-man game selalu hand up atau enggak backdoor. Selalu. Pick and roll adalah dari awal horn 2 itu doang. Kalau nggak dapat pasti minta pick kedua lagi. Selalu itu. Gue nggak tahu ya, mungkin opsinya apa adalah spot up shooter. Ya sejauh ini 50% dari semua pertandingan yang lo lakukan gitu loh. Nggak 70% lo bisa berhasil melakukan itu gitu loh. 50%. Sedangkan big man buat dapat di bawah, gue baru lihat Marcus dan Derrick bisa melakukan itu. Yang lain masih ya Vincent. Pas lawan Arab, gue malah berharap dia melakukan itu di lawan Jordan. Lu cuma perimeter shoot, ya nggak apa-apa kalau ini ya Adrian ya. Kenapa mungkin ya dia takut masuk ke bawah buat finishing under basket? Apa ya? Kalau gue secara insting mungkin takut di blok. Ya itu ya. Takut, ada perasaan takut. Ya udahlah. Kemarin karena gue lihat dia bisa melakukan perimeter shoot gitu loh. Ya udah lu lakukan itu aja. Intinya lu attempt dulu lah gitu loh. Sayang gitu loh. Kalau kata pelatih gue dulu waktu gue main, kalau lu pas break di free throw 3 lawan 1 ya stop aja shooting. Karena free throw dia bilang gitu loh. Garis free throw kan tembakan free, itu yang udah lu lakukan selama latihan rutinitas itu pasti sangat sering dilakukan. Itu gitu loh. Masa lu dengan jarak segitu lu nggak berani attempt? Itulah kasarnya kan gitu. Masa dengan jarak sedekat itu lu nggak berani attempt gitu loh. Sedangkan lu kosong, nah itu juga paling penting gitu loh. Kalau lu attempt nggak dijaga ya jangan attempt, nggak apa-apa. Tapi lu kosong, please lah attempt gitu. Itu sih kalau gua ya. Pick and roll sangat jarang terjadi. Yang sering dilakukan adalah hand off, paling sering. Ya, hand off hampir selalu diawali dengan itu. Guys, makasih banyak. Ini salah satu yang paling seru obrolan kita karena kita akan menuju
puncak acara di betul. Asia Cup beberapa. Jadi semua orang sangat bergairah gitu. Tapi gue juga pengen ngajak semua orang ya kita harus berdoa bareng-bareng, dukung timnas kita. Tapi tetap jaga ekspektasi ya. Tetap jaga ekspektasi. Kenapa jaga ekspektasi? Menurut gue ketika kita bisa jaga ekspektasi, ini jalan lagi nanti selesai FIBA Asia, support kita tuh akan tetap penuh gitu. Ekspektasi mudah-mudahan ekspektasi yang kita jaga tuh bisa naik terus gitu. Kalaupun turun kita bisa dorong lagi ke atas bareng-bareng. Itu dari gua, terakhir dari Adrian sama Dimas apa sebelum nanti kita sama-sama nonton insyaallah di FIBA Asia Cup di Istora GBK. Ada tambahan nggak yang belum tersampaikan dari tadi kita ngobrol? Ya, sama ya, nambahkan masalah jaga ekspektasi. Ini mungkin sedikit knowledge buat nanti para penontonnya. Ya, kalian udah nonton Arab Saudi dan Jordan kemarin, bahwa Arab Saudi adalah tim yang sangat kuat di paint area, sangat kuat physically, tapi tidak cukup bagus secara 3 point. That's the point. Kita di sini berusaha, tidak ada sedikit pun gua dan semuanya ini tidak support timnas Indonesia. Dan ini salah satu cara kita untuk mensupport ya, karena kita nggak ada di dalam. Jadi ini gua tahu itu adalah masalahnya. Jadi better untuk timnas Indonesia adalah saat bola di kick out ke 3 point, ya udah lepasin aja lah. Gak usah repot-repot close out lah. Udah langsung fokus di bawah aja. Lawan Arab. Itu lawan Arab ya, tegasin ya lawan Arab. Karena, ya kalaupun ada shooter yang bagus, mungkin yang nomor 5 kemarin lah ya. Gak ada lagi yang lain. Marzuki. Yang nomor 6 yang kayak Leandro Barbosa itu nembaknya aja tangannya miring gitu. Lawan Jordan. Kayak Dimas gitu. Tangannya miring. Enggak, sekarang udah enggak sekarang. Udah bagus sekarang. Tapi kalau bolanya beda ya. Lawan Jordan jelas lebih berat karena inside outside sama-sama bagusnya. Tapi yang jelas adalah defense dulu gitu. Start with defense karena kemarin tuh bisa lihat nomor punggung 7 yang agak gondrong tuh itu cutting ke dalam tuh saat orang-orang nggak lihat apa-apa cutting shoot gitu. Dapat bola gitu. Jadi kayak ya mungkin pasti kalau dilihat videonya lagi banyak sekali yang watching the ball ya, nggak lihat orangnya gitu. Itu yang pertama harus stop. Dan mungkin menurut gua adalah mencepatkan tempo permainan kita. Karena Jordan ini mainnya lambat banget. Lambat parah lah Jordan. Yang itu yang harus dihentikan gitu. Untuk Australia yang nggak ada. Dibahas. Iya ya. Jadi kita tidak punya banyak hal yang harus dibicarakan. Ya kita cuma nunggu aja siapa yang bakal dibawa sama mereka. Semoga ada nama yang menarik dan itu bisa jadi pelajaran buat seluruh insan basket Indonesia nih. Gimana nih kita bisa lihat Australia dari jarak dekat. Gimana cara mereka main. Dan kalau bisa saran gua untuk semuanya datang memang pas open gate. Ya, datang pas open gate supaya kita bisa lihat warming up mereka ngapain, persiapan mereka latihan tuh ngapain, itu supaya lebih resep lah nonton FIBA Asia Cup ini. Kapan lagi kita bisa disuguhkan semua tim terbaik Asia, dan tahun depan kita seluruh tim terbaik dunia. Jadi ya 2 tahun ini kita punya acara besar, jadi dimanfaatkan dengan baik, belajar. Gue berharapnya tidak hanya pemain-pemain ya, karena gue surprising ini biasanya yang tertarik untuk nonton gini malah pemainnya bukan pelatihnya gitu. Iya, benar. Gue berharap pelatih-pelatih di Indonesia semuanya ya datang semua nonton gitu. Kalau bisa dicatetin lah gitu. Direkam kayaknya boleh selama nggak kalian posting. Selama pakai kamera HP nggak apa-apa. Kalau pakai handycam nanti disita. Pakai DSLR nanti disita. Tapi kalau pakai kamera HP nggak apa-apa lah insya Allah. Dan itu kan juga sediain banyak HP berarti ya. Apa? Sediain banyak HP. Iya, banyak HP itu dari berapa sudut gitu lah. Jadi maksudnya ini yang selalu gua sudah bayangkan waktu kita diumumkan sebagai 2 event ini adalah kesempatan belajar terbesar kita gitu. Yang mungkin tidak terulang untuk berapa puluh tahun kemudian gitu. Setelah Asian Games kemarin, wah gila ya ternyata basket Asia itu sudah seperti ini gitu. Dan akhirnya sekarang Asia Cup ini yang beda generasi harusnya. Karena waktu itu kasih ada generasi Yi Jianlian, terus Hamid Haddadi. Sekarang udah nggak ada mereka, jadi ini generasi baru dan ada Australia juga, pasti bakal lebih seru. Jadi belajar sebanyak-banyaknya untuk seluruh insan basket Indonesia. Sip, Dimas ada nggak Mas terakhir Mas? Sebelum kita ke FIBA Asia Cup ntar. Kita ngomong seperti ini demi kemajuan basket Indonesia dan terutama timnas Indonesia ya. Karena ya kita support lah, maksudnya kita pengen ya nggak cuma sebagai partisipan tapi juga ya ngebuktiin kalau kita memang mampu di sini gitu loh di FIBA ini. Jadi ekspektasinya harus disesuaikan, tapi ekspektasi lawan
kualifikasi 2 kemarin gue bilang sih masih Bisa, sangat mungkin banget, bisa banget. Mungkin banget ya. Iya, yang 2 ini ya, apalagi Jordan ya, apalagi Arab ya. Arab Bisa ya. lah. Kita tuh kan butuh Amin. 1 kemenangan ya untuk peringkat 3. Ya, Tapi target kita tuh sebaiknya kita peringkat 2 kan ya. Supaya ketemu peringkat 3 grup lainnya ya. yang Apa? Ya, omongan yang kemungkinan besar adalah tetangga grup kita adalah Taiwan, Cina Taipei. Jadi Korea yang dan peringkat Jepang 3. kan kalau nggak salah ya. Korea dan Jepang. Jadi akan PR kalau kita peringkat 3, nanti cross-nya itu semi playoff-nya itu cross-nya itu lawan peringkat 2-nya sana antara Korea atau Jepang gitu. Ya, semoga. Tapi juga apapun bisa terjadi sih. Ya. Australia kalah kan wah. iya benar. Australia kalah lawan, maksud gue Australia kalah lawan Arab Saudi sama Yordania kalah atau lawan Indonesia gitu. You never know. Tapi Ya. Pokoknya omongan kita jangan dijadiin beban buat lu, tapi jadiin motivasi lah. kan dia nggak buat ngerti nanti. Coach Toro bahasa Indonesia kita. Pemain aja. Oh, pemain aja. Ngerti dia. Oh enggak. Ngerti dia. Selamat malam. Pemain aja, pemain. Oke guys, terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih Dimas, Adrian, terus Om Santun juga belum bisa gabung terus. Kita juga sekali lagi dari Main Basket juga, dari kita di Main Basket, ya semangat buat timnas. Mudah-mudahan bisa lolos 8 besar. Amin. Spesifik 8 besar kita bisa lolos. Oleh karena itu kemudian kita akan bisa tampil di Piala Dunia di rumah kita sendiri di Indonesia. Gor barunya mudah-mudahan dipakai oleh timnas kita sendiri nanti di Piala Dunia. Gor barunya megah banget, kita strukturnya udah jadi, tinggal di plester doang, dicor, tambahin bangku-bangku. Jadi. Oke, itu dari gua, ketemu nanti di FIBA Asia Cup. Seperti biasa, Mas, gimana Mas? Oh. Jangan lupa subscribe Main Basket Podcast yang tayang entah kapan. Sekarang? Bisa nggak cuma hari Jumat, makanya kalau mau tahu ada video terbaru dari kita, nyalakan notifikasinya biar kalian dapat info dari YouTube kalau ada video terbaru dari kita. Share juga video ke teman-teman kalian dan komen lah di bawah apa yang mau kalian komen tentang kita, basket Indonesia dan seluruh basket dunia. Yoi, sampai jumpa semuanya.